Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia Sultan TV, dimanapun Anda berada. Kembali lagi tentunya bersama saya, Raudloh Rida, dalam dialog Bincang hari ini. Pemirsa, para santri dan ulama di Provinsi Banten melakukan aksi penolakan terhadap kehadiran pabrik yang memproduksi minuman keras, tentunya yang ada di Banten. Kementerian Perindustrian mencatat nilai setoran cukai salah satu pabrik miras di Banten pada tahun 2023 mencapai 0,5 triliun atau tepatnya 561,6 miliar rupiah. Hal ini tentu menjadikan Banten menjadi salah satu produsen miras terbesar di Indonesia. Di sisi lain, Provinsi Banten juga dikenal dengan wilayah yang kaya akan kereligiusannya. Lalu, bagaimana kita menyikapi persoalan mengenai Banten, daerah yang religius tapi penghasil miras? Saat ini di studio Sultan TV telah hadir narasumber kita nih, Bapak Dr. Haji Endang Saiful Anwar LCMA yang merupakan Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, dan tentunya ini bukan kali pertama ya Pak ya? Iya, ini keberapa ya? Lupa saya. Sudah sering nih dan senang rasanya Pak, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Pasti juga banyak kesibukan ya Pak, tapi kita ngobrol nih Pak. Ya. Isu yang emang lagi panas nih ya, Betul. Di pekan ini terkait dengan adanya pabrik miras gitu kan yang berada di Provinsi Banten. Berbicara tentang pabrik miras ya Pak, sebenarnya kan juga memang bukan hanya yang baru-baru ini ada, tapi yang lain juga sebelumnya sudah ada jauh lama ya Pak. Baik. Nah, terkait dengan salah satu pabrik miras yang berada di kawasan industri halal nih Pak. Ini kan yang menjadi persoalan adalah di kawasan industri halal. Ya. Terus ada pabrik miras. Tanggapan Bapak nih, selaku bagian dari MUI ini seperti apa Pak? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama saya mengucapkan terima kasih atas undangannya. Sama-sama Bapak. Untuk berbincang santai lah di hari ini, di hari yang mulia yaitu Jumat, dengan tema tadi yang disampaikan terkait dengan munculnya ya atau adanya pabrik miras di Banten, terutama di kawasan industri halal. Nah, tentu menanggapi hal ini, baik saya secara pribadi dan juga adalah bagian dari Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten, menyatakan atau menganggap bahwa apa yang diupayakan, apa yang dilakukan oleh alim ulama dengan mendatangi tempat tersebut, dengan menuntut untuk ditutup pabrik miras tersebut, maka secara pribadi dan kelembagaan kami mendukung lah upaya yang dilakukan oleh alim ulama, tersebut. Kenapa? Sebab tentu keberadaan pabrik miras ini tidak sejalan dengan konteks budaya dan nilai-nilai yang dijunjung oleh masyarakat Banten khususnya. Ya. Kenapa? Karena kita semua tahu bahwa Banten dikenal dengan daerah yang religius, daerah yang sejuta santri, 1000 kiai, ya, ulama, ya. Maka tentunya keberadaan pabrik miras ini mencederai terhadap stigma tadi, terhadap bahwa Banten adalah daerah yang religius, dan juga mencederai terhadap tadi yang disampaikan oleh Mbak bahwa Cikande itu menjadi salah satu kawasan industri halal yang ditetapkan oleh Wakil Presiden pada saat itu. Nah, tentu satu sisi industri halal, tapi ternyata di situ ada pabrik miras yang tidak halal tentunya ya. Maka penolakan dan usulan untuk menutup pabrik tersebut
tentu kami mendukung sepenuhnya seperti itu. Oke, baik. Kemudian Pak, Ya. faktor yang mendorong mungkin beberapa Ya. orang ini di Banten Ya. terlibat gitu Pak dalam industri salah satunya pabrik miras tersebut tuh apa sih Pak? Sedangkan itu kan tadi Ya. seperti yang sudah Bapak sampaikan bertentangan dengan agama. Ya, ya betul. Tentu kalau kita lihat kenapa bisa ada atau muncul pabrik miras ini, saya pikir faktor yang paling utama tentu ekonomi lah. Ekonomi itu maksudnya adalah bahwa kesempatan untuk mendapatkan pendapatan yang lebih baik, ya kan? Ya. Kemudian mencari cara bagaimana bisa meningkatkan taraf hidup mereka, ya dengan tentu menawarkan industri itu. Nah kebetulan biasanya ini ya, yang namanya industri tidak halal itu kan menarik gitu seperti itu. Banyak ya Pak ya. Banyak ya. Dan saya pikir faktor ekonomi itulah kemudian yang menjadikan adanya pabrik miras tersebut ya. Kemudian juga yang kedua yang mungkin kita harus pahami lebih jauh bahwa ini bisa jadi karena ada permintaan pasar yang begitu tinggi lah ya. Jadi kenapa harus ada pabrik miras? Karena memang ada yang meminta. Ya, ada yang konsumen yang membutuhkan. Nah, makanya yang harus kita teliti lebih jauh ini kok kenapa gitu ya. Banyak mereka yang menginginkan mengkonsumsi minuman miras ini. Jadi ada faktor permintaan pasar juga sehingga ada pabrik tersebut ya. Kemudian yang ketiga setelah lagi tentu terkait dengan istilahnya globalisasi dan perubahan sosial ya. Maksudnya perubahan sosial ini kadang mungkin orang merasa bangga ketika dia meminum minuman khamar tersebut atau minuman alkohol tersebut ya. Ada rasa bangga. Jadi karena ini terkait dengan tren perubahan masyarakat ya. Padahal tentu bahwa itu bukan sebuah kebanggaan, itu bukan sebuah kemodernan bukan ya. Tapi itu adalah tentu sesungguhnya akan merusak pada pribadinya dan juga merusak pada generasi muda itu. Oke, baik. Nah Pak, tadi kan juga sudah Bapak jelaskan terkait dengan faktor apa sih gitu yang menyebabkan seseorang ini akhirnya tadi terlibat entah itu dalam produksinya atau bahkan mengkonsumsinya gitu kan. Tapi balik lagi Pak, ini berbicara tentang pabrik miras yang tentunya ada di Provinsi Banten. Ini juga kan sebenarnya menyerap tenaga kerja ya Pak. Betul. Balik lagi, tadi sebenarnya ada faktor ekonomi di Betul. belakangnya. Betul. Belum lagi Pak, ini Banten nih bukan juara ya, maksudnya ini peringkat pertama Pak, pengangguran terbanyak. Jika gitu Pak ya, ternyata pabrik ini yang sudah ada kemudian ditutup, kemudian menghasilkan banyak pengangguran gitu Pak. Ini akan seperti apa Pak? Tanggapan Bapak seperti apa? Karena banyak pembelaan nih Pak terkait hal ini. Ya betul, memang kita dihadapkan pada beberapa aspek yang harus kita kaji lebih jauh ya dengan usulan penutupan pabrik miras ini. Satu sisi bahwa pabrik miras ini memproduksi minuman keras beralkohol yang berpotensi untuk merusak generasi muda. Betul. Ya. Tidak saja hanya mental, fisik juga bisa merusak ya. Nah, sementara tadi bahwa ada keuntungan yang diraih. Tadi disampaikan hampir setengah triliun, 561 miliar ya. Itu kan bukan jumlah yang kecil ya, keuntungan. Tapi kalau kita lihat bahwa kerusakan yang diakibatkan oleh miras ini itu lebih madarat, lebih besar dibandingkan dengan setengah T tadi. Ya. Artinya kalau generasi ini rusak, dia kemudian berobat, dia kemudian rehabilitasi, dia kemudian ketergantungan terhadap minuman keras ini, itu kan membutuhkan biaya untuk merehabnya juga cukup besar, lebih mungkin dari triliunan. Ya. Maka menurut saya bahwa memang dampak nanti yang akan ditimbulkan adalah jika ini ditutup ya kan, dan harus ditutup menurut saya, ini akan mengakibatkan memang pengangguran. Nah ini mesti kita mesti kita kaji ya, mesti kita kaji akan ada dampak ekonomi ya, selain kemudian kehilangan pekerjaan, pabrik juga tadi dapat mempengaruhi pendapatan daerah ya, yang tentu ini akan mengakibatkan ketidakseimbangan. Nah, tapi harus kita pilih, ya harus kita pilih. Kenapa harus kita pilih?
tadi dalam kaidah fikih bahwa ketika mafsadat yang dihasilkan atau kerusakan yang dihasilkan lebih besar daripada manfaatnya, maka tentu kita harus menolak mafsadat itu, ya. Nah ini harus kita terima, ya. Tapi kemudian kita harus kaji ulang dengan bagaimana kemudian solusi, ya. Misalkan kita memberikan alternatif pekerjaan lah untuk mereka yang kemudian yang bekerja di sana, ya. Kemudian juga kita kasih pekerjaan yang lain, cari alternatif yang lain, dan tentu ini tugas pemerintah, ya. Tugas pemerintah, ya, berikanlah kepada mereka misalkan keterampilan, berikanlah kepada mereka peluang untuk bisa bekerja di pengembangan industri lain yang tentu ini harus halal gitu, maksudnya harus halal, sehingga mereka punya punya tempat gitu, ya. Ketika mereka kemudian tidak bisa bekerja di pabrik itu, maka mereka kemudian bisa bekerja di tempat lain yang tentu saya pikir masih banyak lah pekerjaan yang halal, ya, yang bisa kemudian menopang pada kehidupan mereka, seperti itu. Baik, jadi mau tidak mau memang keduanya itu pilihan ya, Pak, betul, ya. Betul. Tapi yang paling benar adalah jangka panjangnya. Betul, kita harus ada pemerintah harus membuka investasi lain lah, ya, investasi lain yang itu tentu halal, ya. Tidak seperti pabrik miras ini. Oke, jadi bisa menyerap nih Pak ya angka-angka pekerja khususnya yang ada di Provinsi Banten, sehingga kita ini tidak menjadi nomor satu lagi pengangguran ya Pak ya. Dan tadi ekonomi tidak menjadi salah satu alasan untuk kita menegakkan kebenaran tentunya ya Pak ya. Nah baik, kita akan break sejenak nih Pak. Baik. Dan kita akan kembali sesaat lagi pemirsa. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Hari Ini.